Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, saya Hani Kurniawardani dengan NIM 241510301018. Di sini ingin mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema identitas nasional dari hasil diskusi tugas minggu lalu. Jadi begini, yang pertama itu saya ingin membahas mengenai mengapa itu kita membutuhkan identitas nasional, karena itu kita sebagai bangsa Indonesia kan terdiri dari berbagai pulau, suku, bahasa. Nah, untuk menyatukan dengan hal itu, kita itu harus tetap bersatu, dan jika kita itu tidak bersatu itu maka bangsa Indonesia itu akan terpecah belah ya. Terus kan biasanya kan sebagai daerah, terus dan berbagai wilayah itu kan bahasanya juga beda, terus dan tradisinya juga beda, maka itu kita harus tetap bersatu walaupun itu berbeda ya. Kita itu tidak boleh saling menonjolkan budaya kita sendiri. Jadi prinsip bangsa Indonesia itu kita dituntut untuk tetap bersatu. Terus yang kedua, karena itu identitas nasional itu kita jadikan sebagai jati diri suatu wilayah, karena kan suatu wilayah juga memiliki ciri khas yang berbeda. Jadi kita memerlukan pengenalan terhadap jati diri itu sendiri, dan kita juga dituntut untuk menghargai jati diri yang dimiliki wilayah itu sendiri, karena kan kita tidak hanya dituntut untuk sama semua kan sebagai bangsa Indonesia itu kan, semestinya berbagai wilayah itu juga memiliki perbedaan suatu jati diri itu sendiri, maka kita harus tetap menghargai perbedaan itu. Terus yang kedua itu kan aku akan membahas mengenai bagaimana perwujudan identitas nasional yang ada dalam negara Indonesia. Jadi perwujudannya itu dibuktikan dengan adanya UUD 1945, di mana UUD 1945 itu kita jadikan sebagai pedoman dan acuan dalam perilaku kita sehari-hari. Karena kalau kita itu tidak berpacu pada UUD 1945, maka akan banyak yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran aturan-aturan yang ada dalam negara Indonesia, khususnya seperti pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi semua aturan itu sudah dituangkan dalam UUD 1945 tersebut. Terus yang kedua juga ada bendera merah putih. Bendera merah putih itu kita jadikan sebagai simbol negara Indonesia, yang dimana itu sudah diperjuangkan sejak zaman Presiden Bung Karno, yang sejak lamanya itu ya, itu kita jadikan sebagai identitas negara kita sendiri. Terus yang ketiga juga ada Garuda Pancasila, di mana Garuda Pancasila itu kita jadikan sebagai pedoman pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi prinsip kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari itu juga kita terapkan dalam Garuda Pancasila itu sendiri. Dan kita itu tidak boleh menyelah ya perilaku kita dari Garuda Pancasila itu sendiri, dan harus tetap berpacu pada aturan yang ada dalam Garuda Pancasila. Terus yang keempat juga ada identitas bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu kita jadikan sebagai sarana pemersatu bangsa, yang dimana itu bisa menyatukan antara berbagai daerah, yang dimana itu berbagai daerah itu kan bahasanya juga berbeda-beda ya kan, dari suku Madura, Jawa, Batak itu bahasanya juga beda. Kalau mereka itu berinteraksi, kemungkinan mereka itu tidak paham itu bahasanya apa, maksudnya apa. Jadi kita memerlukan salah satu bahasa yang digunakan sebagai sarana pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, agar mereka itu lebih mudah dalam berkomunikasi. Lalu yang poin ketiga, saya akan membahas apakah bahasa Indonesia itu mampu menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu sangat mampu menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia, karena kan Indonesia juga terdiri dari berbagai suku, terus wilayah, adat istiadat dan lain sebagainya yang tadi sudah saya bahas ya, seperti orang Madura, Jawa, Batak itu kan bahasanya juga beda-beda. Terus kalau mereka menggunakan bahasa asli dari daerah itu, pasti akan kebingungan apa makna dari bahasa itu sendiri. Terus untuk menyatukan itu, maka kita perlu bahasa Indonesia agar mampu bersosialisasi dengan baik dan paham apa yang dibicarakan itu. Terus biar tidak terjadi permasalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena kalau orang itu paham satu bahasa itu, maka konflik
lain itu juga tidak akan terjadi. Untuk penjelasan dan contohnya itu bisa kita ambil contoh, misalnya kan Andi itu dia berasal dari suku Madura, di mana dia juga menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya, dan sebagian temannya itu menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi. Terus dia juga tidak paham bagaimana itu bahasa Jawa, terus apa artinya. Andi juga masih kebingungan ya. Jadi untuk mempersatukan mereka itu terkadang mereka memilih berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, karena jika mereka itu ada yang dari Madura seperti Andi tadi, terus temennya mayoritas berasal dari Jawa, itu mereka juga bingung itu mau ngobrol apa, juga nggak paham dan lain sebagainya. Jadi Andi dan teman-temannya itu demi menghargai identitas bersama itu menggunakan bahasa Indonesia. Terus selain itu, walaupun mereka berbeda budaya, tradisi, itu mereka tetap berpegang teguh dalam satu kesatuan. Mereka tetap berpacu dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai sarana berperilaku sehari-hari, dan juga Garuda Pancasila itu juga dalam penerapannya mengacu pada hal itu. Terus walaupun Andi itu juga sangat berbeda kebudayaan dari temennya, itu mereka tetap saling menghargai satu sama lain, karena beliau itu memang Andi itu termasuk yang berbeda budaya sendiri ya daripada teman-temannya, tapi Andi itu tetap menghargai kebudayaan Jawa itu dan tidak melocokkan budaya Jawa itu, dan tidak menonjolkan budaya Maduranya sendiri. Mereka itu tetap menghargai satu sama lain. Jadi begitu pembuatan dari video saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.